Aku sudah selesai mandi ya teman-teman. Jadi mungkin ini dia salah satu penyebabnya kenapa bisa airnya di sini dua rasa dan satu hangat satu dingin. Jadi di sini sangat banyak sekali mata air dan ini adalah salah satunya. Ini adalah mata air panas teman-teman, di sini mendidih. Bisa kalian lihat, ini dia mendidih dan kan kita ketahui ini masih di gunung. Jadi mungkin sumber air dinginnya itu Majua-jua. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku Bermatarigan. Selamat datang aku ucapkan untuk kalian yang menonton video aku kali ini. Jadi teman-teman, sekarang aku lagi ada di air dua rasa yang ada di Desa Negeri Gugung, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Nah, apa sih istimewanya di air dua rasa ini teman-teman? Sehingga aku ingin ngevlog kemari. Jadi teman-teman, di sini dia istimewanya ada air yang satu alirannya, satu tempat mengalirnya, tapi satu dia dingin, satu panas. Dan ini dia teman-teman salah satu sumber air panasnya teman-teman. Di sini bisa kita lihat dan di sini kita bisa mencium juga aroma belerang. Dan ternyata pemandian air panas yang mengandung belerang bukan hanya ada di Kabupaten Karo yang ada di pemandian dahulu. Ternyata di sini juga ada teman-teman, karena memang ini sangat jelas aroma belerangnya. Maka dari itu kalian ikuti terus video aku kali ini, karena nanti aku akan membahas mulai dari rute jalannya untuk menuju kemari, serta aku akan mereview lah air dua rasa ini. Oke, jadi seperti biasa ya teman-teman, video ini akan aku mulai terlebih dahulu untuk rute jalannya, agar untuk kalian mengetahui bagaimanakah kondisi jalannya untuk sampai di lokasi serta tidak tersesat tentunya. Jadi video ini aku mulai dari Bandar Baru ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang dari Brastagi, kalian menuju ke Medan dan nanti simpangnya itu di sebelah kanan ya teman-teman. Bisa kalian lihat seperti di video ini, dia berseberangan dengan Bank BRI. Seperti inilah dia teman-teman. Nanti untuk simpangnya kalau dari Brastagi sebelah kanan ya teman-teman, dan kalau dari Medan, dan ini aku membuatkan rutenya dari Medan ya teman-teman. Jadi kalau kalian dari Medan itu kalian menuju ke Bandar Baru, nanti dia simpangnya di sebelah kiri teman-teman. Bisa kita lihat di video ini. Seperti inilah dia simpangnya. Dan di simpang ini ada nanti bertuliskan Nusantara Healing ataupun SEAL. Jadi ini nama simpangnya ini kalau tidak salah Simpang Bukum. Oke, jadi setelah di simpang tadi kita terus masuk ke dalam teman-teman, dan aku memperkirakan waktu yang kita butuhkan untuk sampai di lokasi dari simpang itu tadi sekitar perjalanan 1 jam. Di sini kita terus saja ke bawah dan nanti kita akan mendapatkan Cafe Nusantara yang saat ini sedang viral teman-teman. Jadi kafenya itu di sebelah kanan dan di sini nanti kita akan melewati jembatan. Untuk kalian yang belum pernah ke air dua rasa ini, sebaiknya sebelum berangkat kalian betul-betul mempersiapkan kendaraan kalian sebaik mungkin, karena di sepanjang perjalanan ini sepi dan jarang ditemui bengkel teman-teman, serta perkampungan pun agak jauh. Dan teman-teman di sini nanti kalian belok ke arah ke kiri ya, seperti di video ini. Dan nanti kalian menemukan simpang lagi seperti ini. Kalian terus saja lurus ataupun mengambil jalan yang sebelah kanan. Kalau kalian bingung melihat rute jalan di video ini, nanti kalian bisa juga menanyakan warga sekitar sini. Kalian menanyakan di mana dua rasa, nanti mereka pun menunjukkan dengan baik teman-teman, nanti menunjukkan arah jalannya. Dari simpang yang pertama tadi teman-teman, Simpang Bukum, kita masih melewati jalan yang bagus ya. Dan akhirnya kita sampai juga di Desa Ketangkuhan. Dan ini adalah Desa Ketangkuhan. Di Desa Ketangkuhan ini pun kita terus saja lurus teman-teman. Perjalanan kita sudah separuh perjalanan dari simpang tadi.
Di sini nanti kita melewati jalan yang turunan ya teman-teman, serta ada sedikit yang tidak aspal lagi ataupun jalannya berlubang. Kita di sini harus tetap hati-hati. Perjalanan kita sudah dekat ya teman-teman. Jadi di sini ada jalan ke kiri satu dan lurus satu. Jadi di sini kita lurus ya teman-teman. Nanti kita akan melewati satu desa di sini. Tampaknya ini kalau tidak salah ini sudah desa atau masih dusun, aku tidak tahu. Yang pasti satu yang membuat aku tertarik dengan desa ini, di sini rumahnya jarang sekali terbuat dari beton, masih banyak juga ya terbuat dari kayu dan suasananya masih seperti suasana rumah zaman dulu teman-teman. Dan tampaknya di sini tinggalnya sangat damai seperti itu karena jauh dari jalan raya tentunya, karena ini kan sudah memang sangat ke dalam sekali, sangat pedalaman. Dan akhirnya teman-teman, setelah kita melewati desa tadi, di sini kita melewati jalan lagi yang sempit dan di sini nanti kita melihat gapura yang bertuliskan selamat datang di desa Negeri Gugung. Jadi Negeri Gugung ini adalah desa yang terakhir di sini teman-teman, dan itulah tujuan kita di Negeri Gugung ini. Jadi Air Dua Rasa ini sendiri berada di desa Negeri Gugung. Dan akhirnya kita sampai juga di desa Negeri Gugung. Di Negeri Gugung ini teman-teman, kita belok ke kanan ya. Kalian harus teliti untuk simpang menuju ke Air Dua Rasanya karena simpangnya itu kecil dan dia ke bawah. Jadi simpangnya itu di sebelah kanan seperti di video ini. Dan dari Negeri Gugung ini tidak ada lagi nanti desa di bawahnya. Jadi itu tadi dia desa terakhir teman-teman. Jadi untuk kalian yang membutuhkan air minum ataupun sejenisnya, kalian membeli di desa Negeri Gugung itu tadi. Dan di sini kita nanti melewati jalan yang turunan ya teman-teman, tapi jalan ini sudah di semen. Tapi kita harus hati-hati. Dan akhirnya kita sampai juga di Air Dua Rasa yang ada di Negeri Gugung ini teman-teman. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya kita sampai juga di lokasi. Dan sesampainya di lokasi, lelah kita akan terbayarkan karena di sini suasananya sangat nyaman dan asri. Serta dapat kita lihat teman-teman, di sekeliling kita pegunungannya masih terjaga, alamnya masih terjaga, dan pegunungannya tidak ada yang ditebang. Serta air yang ada di sini berasal dari mata air dari pegunungan ini. Jadi di sini sampahnya pun tidak ada. Alamnya sangat masih terjaga dan membuat pikiran kita tenang. Di video ini sengaja aku tidak membuat musik agar kita bisa mendengarkan bagaimanakah suara aliran air yang ada di Air Dua Rasa ini. Oke, jadi teman-teman, di sini aku sekarang sudah melepas pakaianku dan bersiap-siap untuk mandi. Tetapi sepertinya waktu kami ini mepet teman-teman, karena ini memang sudah jam 6, karena kami memang pun tadi berangkat pada sore hari. Jadi aku agak terburu-buru membuat video ini. Tidak apa-apa, yang pasti agar informasi ini bisa sampai untuk kita semua. Dan tentunya Air Dua Rasa ini cocoklah untuk kalian kunjungi. Tapi memang jalannya agak jauh dan yang belum terbiasa tampaknya akan sedikit sulit melewati jalan ini tadi teman-teman, karena memang jalannya turunan dan tanjakan serta masih ada beberapa yang berlobang seperti itu. Seperti inilah dia Air Dua Rasanya teman-teman. Ini sore hari, jadi tidak ada orang yang mandi kemari. Ini sudah jam 6. Aku sudah selesai mandi teman-teman, jadi aku sekarang ke tempat
Dimana ini kenapa bisa menyebabkan airnya di sini dua rasa ataupun dua suhunya, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi ini adalah salah satu sumber mata airnya teman-teman, yang mata air panasnya ini bisa kita lihat di sini mendidih dan ini bau belerang. Dan di sini kan kita ketahui masih gunung teman-teman, gunung pegunungan. Jadi di sini sangat banyak sekali mata air. Jadi mungkin sumber mata air dinginnya itu dia teman-teman. Jadi di setiap sudut itu ada mata airnya yang mengeluarkan air dingin, dan dia mungkin berjumpa dengan air panas di sini teman-teman. Jadi itulah dia kenapa ada air panasnya, ada juga air hangatnya, dan juga ada air dinginnya. Cukup sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Dan jika aku ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk terus tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Terima kasih.